Ciri-ciri al-ummah. Zainuddin 2016 mengatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri umat ideal menurut Al-Quran, yaitu 1. Beriman kepada Allah. Menurut Al-Quran, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Dari ayat tersebut, keimanan kepada Allah merupakan salah satu dari syarat utama untuk menjadi umat yang ideal. Keimanan ini merujuk pada ajaran Al-Quran yang menyebutkan bahwa seorang muslim harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta takdir dan qadarnya. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin di masa Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka, karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Kedua, adil. Adil adalah keseimbangan antara dua hal, yaitu berdiri di tengah-tengah antara dua perkara. Allah memerintahkan untuk melaksanakan keadilan dan melarang perbuatan zalim. Keadilan dapat diartikan sebagai sikap yang menunjukkan keseimbangan atau sikap tengah-tengah antara dua hal. Keadilan ini dicapai melalui keputusan yang didasarkan pada pertimbangan akal yang dipadukan dengan ajaran agama. Dalam konteks akidah, keadilan dapat dipahami melalui lawan kata keadilan, yaitu kezaliman. Dalam syariat, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, Al-Quran menekankan pentingnya berlaku adil. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Allah juga melarang segala perbuatan yang menghasilkan dosa, apalagi mengerjakan perbuatan keji, begitu juga dengan perbuatan kemungkaran. Ketiga, tidak berlebih-lebihan. Ciri lain yang dikutip oleh Zainuddin dari surat Al-Baqarah ayat 143 adalah konsep wasatiyah, yang berarti pertengahan, seimbang, dan tidak berlebihan. Seluruh penciptaan di dunia ini menunjukkan keseimbangan, seperti adanya siang dan malam, panas dan dingin, serta air dan darat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan. Contoh dari sikap tidak berlebihan ini dapat dilihat ketika Rasulullah melihat beberapa sahabat yang berlebihan dalam ibadah, seperti puasa tanpa berbuka, sholat malam tanpa tidur, dan bahkan ada yang memilih untuk tidak menikah. Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus engkau penuhi, demikian pula istrimu dan tetanggamu, berikanlah masing-masing sesuai dengan porsinya. Sebab terjadinya sifat berlebih-lebihan dalam agama diantaranya 1. Kebodohan dalam agama. Hal ini meliputi kebodohan terhadap tujuan inti syariat Islam dan kaidah-kaidahnya, serta kebodohan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita lihat sebagian pemuda yang memiliki semangat, akan tetapi masih dangkal pemahaman dan ilmunya terjebak dalam sikap berlebih-lebihan ini. Yang kedua, taklid atau ikut-ikutan. Taklid hakikatnya adalah kebodohan. Termasuk diantaranya adalah mengikuti secara membabi buta adat istiadat manusia yang bertentangan dengan syariat Islam, serta mengikuti tokoh-tokoh adat yang menyesatkan. Kebanyakan sikap berlebih-lebihan dalam agama yang berlaku di tengah-tengah masyarakat berpangkal dari sebab ini. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Timbangan hawa nafsu ini adalah akal dan perasaan. Sementara akal dan perasaan tanpa bimbingan wahyu akan bersifat liar dan keluar dari batasan-batasan syariat. Lalu yang keempat, berdalih dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Hadis-hadis lemah dan palsu tidak bisa dijadikan standaran hukum syar'i. Dan pada umumnya, hadis-hadis tersebut dikarang dan dibuat-buat bertujuan menambah semangat beribadah atau untuk mempertebal sebuah keyakinan sesat. Ciri keempat, persaudaraan. Menurut Al-Quran, umat ideal adalah umat di mana semua anggotanya membina hubungan persaudaraan yang erat. Persaudaraan ini tidak dapat terjalin tanpa adanya rasa cinta dan kerjasama.
Tanpa adanya ikatan kerjasama, kasih sayang, dan persatuan yang sejati, tidak mungkin bagi masyarakat untuk bersatu mencapai tujuan bersama. Al-Quran menganjurkan bentuk persaudaraan tidak hanya dalam konteks akidah yang sama, tetapi juga dengan anggota masyarakat lain yang berbeda akidah. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Curahan rahmat kepada suatu masyarakat, khususnya masyarakat muslim, akan diberikan oleh Allah sepanjang sesama warganya memelihara persaudaraan di antara mereka. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Hujurat berisi tentang petunjuk kepada masyarakat muslim, khususnya, dan masyarakat manusia pada umumnya. Dalam ayat selanjutnya berisi tentang kode etik warga masyarakat muslim, diantaranya adalah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan, menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan. Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya untuk mengislahkan kaum mukmin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi persengketaan. Namun Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misal dalam dua ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti mengolok-olok dan mencela orang lain, panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan mengunjing saudaranya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, ciri-ciri umat ideal lainnya yang telah dikemukakan oleh Tirmizi Tahir adalah sebagai berikut. Pertama, adanya hak kebebasan yang harus diimbangi dengan kewajiban. Yang kedua, antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat juga harus seimbang. Dan ketiga, keseimbangan yang terwujud pada pentingnya kemampuan akal dan moral.